Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Innaka antal alimul hakim. Jazakillahu khairan atas waktu yang diberikan dalam kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, Allah izinkan kita di pertemuan ke berapa nih? 3 ya? 3 atau 4 teman? Ya, ketiga Ustaz. Ketiga ya, Alhamdulillah. Ketiga ini dalam kegiatan belajar bahasa Arab yang tadi juga disampaikan oleh Ummu Kain, Ummu Asya. Bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasa hadis, dan bahasa kitab-kitab para ulama. Dan semoga senantiasa kita memperbaiki niat-niat kita untuk apa mempelajari bahasa Arab ini. Tadi juga sudah disampaikan beberapa perkataan dari sahabat ataupun dari tabi'in. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada semua peserta yang sudah masuk ke ruang Zoom meeting ini. Dan sebelumnya Anda sampaikan, mohon maaf jika nanti jaringan anak kurang stabil. Kebetulan lagi di kampung ya, tidak sedang di Bogor, lagi di Jawa Tengah. Di sini pakai jaringan WiFi, mudah-mudahan 1,5 jam ke depan lancar ya. Mudah-mudahan. Amin ya. Amin. Pertemuan ketiga ini nanti kita akan menambahkan materi baru ya, yang di pertemuan kedua kemarin kita masih mengulang pelajaran di pertemuan pertama. Sebelum masuk ke materi yang baru, kita murojaah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Temanya masih tentang kata ganti ya, kata ganti atau bahasa Arabnya dhamir. Apa? Dhamir. Nah, kata ganti ini tidak hanya digunakan untuk kata ganti orang, benda pun bisa ya. Yang sudah kita pelajari kata ganti apa? Fi'il madi. Kata gantinya. Kata gantinya berupa huwa, huma, hum, gitu ya. Huwa, huma, hum. Kalau digunakan untuk orang, berarti orang ketiga. Orang ketiga, artinya orang yang tidak kita ajak bicara. Nah ya, ini sudah di-share sama Ummu Amelia. Nanti boleh Anda juga seperti biasa, biar supaya Anda bisa sambil nulis, nanti Anda diizinkan untuk share juga untuk membuat kalimatnya ya. Baik, ini yang di-share Ummu Amelia masih di pertemuan pertama ya. Pertama, sini contohnya. Ini hari ini ada yang baru masuk juga ya. Ada yang baru bergabung juga ya. Kalau bahasa Arab seperti itu memang belajarnya dan peserta fluktuatif. Ya. Mungkin beberapa hal ya, bukan dan sebagainya. Ini yang sudah ditampilkan bisa dilihat di layar, ada huwa, huma, hum. Ini adalah pengganti ya. Dhamir itu adalah kata ganti. Huwa ini kata ganti orang ketiga tunggal. Kemudian huma orang ketiga juga sama ganda atau double 2 orang. Kemudian hum adalah Tiga banyak. Ini. Kemudian di ini kata darosa ini adalah kata kerja. Jadi kata ganti, kemudian ketemu kata kerja, nanti kata
kata kerjanya akan berubah sesuai dengan jumlah pelakunya. Masih ingat kemarin sampaikan bahwa saya di dalam bahasa Arab ada dua model kalimat. Ya, ada dua model kalimat. Apa saja? Dimulai dengan kata benda Ya, dan dimulai dengan Dan? kata kerja. dimulai dengan kata kerja. Kerja. Betul sekali ya. Kalau dimulai kata benda dinamakan jumlah apa? Jumlah itu kalimat ya. Jumlah ismiyah. Diawali kata kerja, Iya. ismiyah dan fi'liyah itu. Itu insya Allah selalu terpakai ya. Jadi ketika kita membuat sebuah kalimat di dalam bahasa Arab ini tidak lepas dari dua model itu. Ya. Bisa diawali dengan isim, bisa diawali dengan fi'il. Duanya terpakai. Berarti misalkan contoh ismiyah, silakan yang membuat contoh ismiyah. Wa Muhammadun. Ya. Wa Muhammadun, ya. Wa Muhammadun sahih, itu ismiyah. Rasul. Gimana? Iya, huwa Muhammadun. Kalau filia. Ismiyah huwa Muhammadun. Fi'liyahnya? Ya, ismiyah. Kalau filia darasu Muhammadun. Darasu. Sahih. Darasu Muhammadun sahih. Sahih am khoto. Darasu Muhammadun sahih am khoto. Man sahih. Siapa yang mau membetulkan? Daroso Muhammadun itu jumlah fi'liyah. Iya. Darosa. Nah, sahih. Darasa Muhammadun. Hada sahih. Sahih. Amat darasu. Darasa Muhammadun. Nah, sahih. Nah, insyaallah. Iya, itu sudah bisa membuat contoh. Dan katanya dengan bahasa Arab ini semakin kita mungkin mendengarkan, menulis, membaca dan berbicara, maka semakin mungkin bahasanya, semakin melekat kaidah yang kita pelajari. Ya. Karena kaidah ini adalah hasil dari praktek. Semakin dipraktekkan, maka kaidah tersebut akan semakin kuat. Ya. Kalau kaidah cuma dihafal, ditulis, tidak dipraktekkan, itu akan sulit sekali untuk melekat. Ya. Maka kita belajarnya untuk dipraktekkan, atau dengan kata lain untuk diamalkan. Ya, belajar untuk diamalkan ini lebih enak, ya. Lebih mengena. Tip itu tentang jumlah fi'liyah dan ismiyah. Fi'liyah itu diawali dengan kata kerja, contohnya qara'a Muhammadun al-Qur'an. Qara'a Muhammadun al-Qur'an. Kalau ismiyahnya huwa Muhammad, boleh. Atau Muhammad fil masjid. Nah, Muhammad fil masjid fi'liyah atau ismiyah. Muhammad fil masjid. Ismiyah. Ismiyah. Nah, ismiyah. Pokoknya kalau diawali dengan isim maka ismiyah. Kita masuk ke materi yang baru. Ana coba share. Ana diizinkan untuk share. Akan tampilkan sebenarnya yang kemarin ya. Yang kemarin sudah ada materi keduanya. Share. Pertemuan kedua ya. Ya, ini sudah ada di Ummahat. Ini murajaah kita kemarin. Murojaah kemarin sudah tampil di Ummahat? Belum, Ustaz. Belum. Masih kecil-kecil. Baru yang explorer aja.
Baru folder Ustaz. Belum nyampe ya? Belum Oh. dibuka. Belum buka ya? Sebentar. Kalau materi yang kemarin kita ada Ustaz, apa mau dibuka yang ini? Boleh dari situ boleh. Di ini mungkin karena jaringannya. Boleh dari Ummu Arka atau Ummu Asya. Dari situ boleh. Nanti sambil anak jelasin. Sama aku kah, Mbak Amel? Boleh, silakan. Ya, Oh, ini itu Ustaz. yang ya, itu yang kemarin ya. Kemarin kita murojaah. Dan untuk materinya ada di slide kemaknya ya. Ini yang kemarin kita sudah buat kalimat-kalimat. Nah, ini yang materi sekarang ya. Sekarang dari Ad-Sustani. Kan umum di Ad-Sustani. Hanya Ustaz melek ya. Mohon ditunggu ya Umahat. Kayaknya jaringan Ustadznya lagi bermasalah. Ustadznya mental ya Mbak Mel? Iya, Nggak ada. keluar nih Ustaznya. Nggak ada ya? Kita tunggu aja bentar. Kayaknya masih jalan. Ahlan Ustadz. Ya, silakan di slide yang kelima. Slide yang kelima, Om. Slide kelima ya? Ya, yang dari kelima Ad-Sustani. Yang atas lagi ke atas, ya. Ya, ke atas lagi. Nah, dari sini. Dari sini. Ya, kita bahas tentang bacanya apa yang kuning, warna kuning? Ad-Darosat. Ad-Sustani. Nah, sahih. Ad-Sustani. 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 Ya. Ad-Sustani. Pahim tunna Ad-Sustani? Pelajaran kedua. Ya, paham ya. Di sini ada alif lam, ad-darsu. Di sini juga ada alif lam lagi, ad-darsu as-sani. Ikro'ina, ikro'i. Bacanya apaan sini? Yang putih, kalimat pertama. Kaifahaluku ya Muhammad. Kaifahaluka ya Muhammad.
Kaifa haluka ya Muhammad. Fahimtuna? Kaifa haluka? Hal ya, hal. Kaif Kaif hal. Kaif Kaifa haluka ya Muhammad. Kaifa haluka. Fahimtum? kaifa haluka ya Muhammad. Nah, kaifa haluka ya Muhammad. Cuma al-ijabah, jawabannya di bawah. Bi khair Khair wa alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa Haluka. kaifa haluka? Nah, bi khairin alhamdulillah wa kaifa haluk. Cuma asalis. Alhamdulillah. Ana Ana bi khair aidon. Ana bi khairin. Ayo boh. Aidon ya. Ana Ana bi bi khairin khair aidon. aidon. Alhamdulillah ana bi khairin aidon. Oh, bi khair. Masih di yang sebelumnya. Gue saatnya kabur sendiri nih. Ustaz. Ya. Jalan sendiri itu slide-nya. Nah, itu yang kelima. Nah, itu. Berarti ini menanyakan tentang apa? Kaifa haluk? Sabar. 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 Hal ya, tentang hal ya. Ha. Ingat pakai ha ya, jangan pakai ha. Artinya Ha. beda. Ha. Ha ya. Kalau pakai ha beda artinya. Kaifa haluka beda ya. Artinya jauh. Ha ya. Kaifa haluk ha ya, sambil latihan tahsin. Ha. Kaifa haluka? Kaifa haluka ya Muhammad? Khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluk? Alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah ana bi khairin aidon. Aidon. Nah, tafadhali dipraktekkan dua orang. Langsung ke nama. Kaifa haluki berarti. Silakan Ummu Amelia boleh. Ummu Amelia dengan siapa silakan. Bismillah. Mbak Aku tambah Rika ya, karena di bawah ada Mbak Rika. Rika. Iya, Rika. iya Mbak. Iya, Mbak Rika sama Mbak Amel. Iya. Udah. Aku. Bentar. Bismillah. Siapa dulu? Boleh terserah Mbak Rika dulu. Kaifa haluki ya Mbak Amel? Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bi khairil. Ya don. Aidon. 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 Syukron Mbak Rika. Alhamdulillah, ana bi khair. Haidon. Aidon. Afwan. Nah, jadi kalau yang ditampilkan di slide ini adalah contoh saja ya, contoh. Kemudian boleh dikembangkan ya, tidak terpaku dengan teks. Boleh ditambahin kata-kata lain. Intinya adalah menanyakan tentang kata. Nah, ahsantuma. Man Aidon, siapa lagi? Dua orang. Mbak Cici. Nah, Ya, Mbak Cici yuk. ya, Siapa duluan? aku ya. 6. Kaifa haluki ya Budi? Bi khair. Walhamdulillah. Wa kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bi khair aidon. Masya Allah. Ahsantuma. Nah, kalau ini jawabannya boleh dua model, boleh dijawab bi khairin walhamdulillah atau alhamdulillah ana bi khair. Dua-duanya boleh. Ini logat aja ya, logat. Yang enak dipilih. Kalau orang kita biasanya alhamdulillah dulu. Alhamdulillah bi khair gitu ya. Alhamdulillah ana bi khair. Bi khair alhamdulillah. Terakhir satu lagi. Dua orang satu lagi. Kaifa haluk.
Man? Jada? Saya Ustaz. Nah, tafadhali. Hah, pasangannya siapa Ustaz? Nah, Ma'aman, Ikhtar, langsung nanya, boleh nanya ke siapa yang ada di situ, Oh. nanti jawab. Ada siapa ya? Heeh. Kaifa haluki ya Ummu Dio? Ummu Dio. Nah, video. Oh iya. Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Alhamdulillah ana bi khair. Apa itu? Aidon. 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 Masya Allah. Ya, santuma. Nah, itulah bahasa itu memang harus dipraktekkan ya. Aidon. Nih apa bacanya yang terakhir adalah Aidon. Apa? Aidon. Aidon. Ya. Don. Aidon. Ma mana Aidon? Ma makna. Ma makna Aidon. Juga ya. Juga sahih. Juga. Alhamdulillah ana bi khairin Aidon. Nah, alhamdulillah kita sudah praktekkan. Walaupun singkat 3 kalimat ini nanti tinggal dikembangkan sendiri ya. Kaifa haluki ya Umma Asya, kaifa haluki ya Umma Arka. Ya, kaifa haluki ya Man. Banyak ya situ. Ada berapa Saya orang? mau nanya, Ustaz. 16 orang. Nam tafadhali. Untuk As'aluka ya Ustad. Nah. Apa tadi, As'aluka ya Ustad. Kalau nanya tuh as'aluka ya. Oke. As'aluka ya Ustad. As'aluka ya Ustaz. Nam tafadhali. Untuk kata-kata Allah itu selalu ditulis harokatnya ya Ustaz. Harokatnya. Selalu ditulis ya. Kalau yang lain kan nggak ada ya Ustaz. Oh, ini tasdid gitu maksudnya. Tasdid sama Ya, alifnya tasdid gitu. dan iya dan fathahnya. Sama yang aidon. Kalau Nah. yang tanwin berarti ditulis juga gitu ya Ustaz. Sebenarnya ini untuk memudahkan aja untuk supaya Oh. tidak salah. iya, Dan kata aidon ini tanpa tanwin pun sebenarnya udah ada ini, ada alif ya kan. Di ujungnya ada tulisan alif, pasangannya tanwin. Ya, nanti di dalam tulisan bahasa Arab ada pasangan-pasangan ya. Misalkan wow, pasangannya sebelumnya biasanya huruf apa atau harokat apa? Kalau wow, Dhammah, dhamma. Kalau ya sebelumnya biasanya apa? kasroh. Kasroh ya, seperti itu. Kalau ini fathah biasanya pasangannya apa ini? Dhamma. Afwan. Tanwin ya. Alif. Tanwin. Fathaten. Oh. Fathaten. Aidon. Ya. Begitu. Itu ada yang tertulis, ada yang tidak. Ya. Tapi insya Allah dengan berjalannya waktu kita sering ketemu dengan kata-kata itu akan bisa baca ya tanpa harokat pun. Seperti ini kita lihat tulisan putih paling awal kaifa ya, mungkin kalau belum pernah belajar bacanya kaif ya, kaif atau kuifa mungkin atau apa. Tapi sekali saja pernah baca atau pernah mendengar tulisan kaifa, nanti kesananya tidak akan salah ya. Kemudian haluk ya kan, kaifa haluk ya Muhammad. Nah, itulah fungsinya belajar ya, sedikit demi sedikit kita kumpulkan pengetahuannya baru dipraktekkan ya. Jadi afwan, insya Allah untuk pembelajaran kita tidak terfokus dengan harokat ya, kecuali pertanyaan tentang nahwu ya. Tentang nahwu itu harokat terakhirnya apa gitu, seperti ini yang tulisan kuning ad-dars ats-tsani gitu kan, dibaca kalau disukunkan kan selamat kan, ad-dars tsani, tapi ketika sinnya harokatnya apa, maka ad-darsu as-tsaniyu gitu. Seperti itu. Akhor, ada soal yang lain? Hal gunaka soal akhor. Jadi kalau mau bertanya boleh uridu soal ya Ustadz, atau indi soal, indi saya punya soal. Banyak kata-katanya banyak. Atau as'aluka, as'aluka berarti saya akan bertanya. Uridu apa tadi Ustadz? Uridu kan saya mau. Kalau kata uridu bisa langsung objek. Uridu soal itu artinya saya mau bertanya. Kalau setelah uridu pakai kata kerja berarti an. Uridu an as'al. Kalau ini boleh pakai langsung objek aja. Uridu soal berarti saya mau tanya, mau soal. Itu paham, sudah paham. Uridu. Ya, uridu artinya uridu saya mau ya. Uridu.
Uridu sama as'aluka ya. Ya, uridu an as'aluka. Baik. Hal hunaka sual akhor, hal hunaka, apakah ada? Hunaka itu aslinya di sana, tapi boleh diartikan apakah ada. Hal hunaka soal akhor, apakah ada soal yang lainnya? Kalau tidak ada, la yujad, tidak ada, la yujad. Nah, la yujad, kalau tidak ada, nuasil. Kita lanjut. Tafadhali Ummu Amelia di set yang selanjutnya. Nah, hadza huwa. Nah, ini dia. Hadza huwa artinya ini dia. Hadza huwa. Kita masuki materi yang kedua, masih tentang kata ganti. Kata ganti kemudian dihubungkan dengan kata kerja, maka kata kerja tersebut akan berubah sesuai kata ganti yang dipakai. Ya, di sini di slide kali ini kita perhatikan ada hiya, kemudian apa di bawahnya? Huma, kemudian Hunna. hunna, ya, hunna. Ya. Belum masih yang sama. Ya. Hiya, huma, hunna. Itu. Jadi ini adalah kebalikan dari yang pertama kita pelajari. Yang pertama huwa, kemudian huma, hum. Yang pertama, ya. Ya, yang untuk mudzakkar. Apa? Mudzakkar itu untuk laki-laki ya. Untuk yang disifati laki-laki. Huwa, huma, hum. Kalau yang sekarang hiya, huma, hunna. Ya, gitu. Jadi kalau mau memudahkannya boleh. Huwa itu satu, huwa, huma, hum. Banyak. Kalau banyak berarti kita gini aja. Banyak. Hum. Ya, banyak. Laki-laki misalkan kita sebelah kanan gitu kan. Tanpa membedakan ya. Ini kanan untuk memudahkan aja. Kanan untuk sebelah kirinya misalkan muannasnya berarti hiya satu, huma dua, hunna banyak. Nah, berarti kanan kiri gitu untuk membedakan saja ya. Kemudian hiya ini ketika ketemu kata darosa, mana darosa? Darosa artinya belajar. Ya. Darosa ini belajar. Ya. Ketemu hiya, maka dia akan berubah menjadi ini. Bacanya apa? Darosa. Nah, darosat. Darosat ya. Ini kalau mau diharokati adalah darosat. Maka rumus dari hiya ini di fi'il madhi di kata kerja ini adalah apa? Tambahannya Tak sukun. tak sukun ya. Tak berbentuk sukun. Darosat. Nah, hiya darosat jadinya ya. Darosat. Kemudian untuk di bawahnya huma. Huma menjadi Darosata. Oh, darosata. Darosta bukan, darosata. Seperti ini sebenarnya. Untuk huma mudzakkar tambahannya apa? Huma mudzakkar yang kemarin kita pelajari. Tambahannya apa? Darosu. Darosata alif. Alif kan? Tambah alif Nah, ya. kalau kita perhatikan huma ini adalah tambahannya alif. Tambahannya alif. Maka kita lihat di hiyanya. Hiyanya kan ada huruf ta. Ta-nya sukun, mati kan? Karena di ujung. Ketika ta mati ditambahkan alif, maka hidup ta-nya gitu. Oh iya. Ya. Oh iya Iya kan? iya. Iya. Karena kalau dua-duanya mati dibacanya seperti apa? Nggak bisa dibaca. Maka huruf ta-nya menjadi hidup karena ada tambahan alif. Supaya alifnya terbaca, jadi ta-nya harus fathah kan? Darosata. Gitu. Kalau ta-nya masih sukun, ya tidak berfaedah alifnya kan? Bacanya gimana? Darosat nggak bunyi gitu. Perubahannya dari situ sebenarnya.
Nah, atau kalau itu ribet, yang penting huma itu adalah tambahannya alif. Sama ya Ustadz, sama yang zakar. Ya, sama dengan yang mudzakkar, yang laki-laki. Tambahannya adalah alif. Ya. Paham? Yang huma untuk mu'annas. Kemudian yang ketiga, hunna. Di sini kalau mau ditulis ada tasdidnya ya, di nunnya hunna. Nah, di Al-Qur'an juga banyak ya, hunna. Hunna libas. Hunna menjadi apa? Darosna. Darosna. Ya, darosna. Ya. Rumusnya adalah tambahan huruf nun ya. Huruf nun, kemudian huruf terakhir di fiilnya adalah sukun. Ya, bukan darosana, tapi darosna. Darosna. Berarti darosat. Harus pakai fathah ya Ustaz. Ya, yang nunnya berharokat fathah. Yang hunna ya. Darosat, darosata, darosna. Silahkan yang memberikan kesimpulan di 3 ini. Siapa? Diulangi seperti apa? Iya, huma, hunna. Satu orang. Dibaca lagi ya Ustadz. Dijelaskan lagi yang tadi ditangkap apa, supaya yang lain juga mengambil kesimpulan dari umum. Tadi kan Anda jelasin, satu orang jelasin lagi menurut pemahaman yang tadi ditangkap. Iya sampai huna, silakan. Man, nanti dapat kebagian semua. Insya Allah. Siapa dulu nyoba? Coba Ustadz. Silakan. Nah. Ini sekarang kita belajar kata ganti untuk mu'annas. Mu'annas ya Ustaz? Nah, mu'annas. Apa itu mu'annas? Kata ganti perempuan. Ya, yang disifati perempuan ya. Sifatnya perempuan. Ya, ada hiya, huma, hunna. Hiya itu kata ganti perempuan tunggal. Huma kata ganti perempuan jamak 2 orang. Hunna kata ganti perempuan banyak, lebih dari 3 ya Ustaz, lebih dari 2, lebih dari 3. Nah, ketika hiya, huma, hunna ini akan berubah, kata kerja fiilnya akan berubah menjadi, kalau hiya akan berubah menjadi darosat, misalnya fiilnya darosa akan berubah jadi darosat, huma akan berubah jadi darosata, hunna berubah menjadi darosna. Kesimpulannya, hiya, fiil itu akan mengalami perubahan dengan penambahan tak sukun di akhir. Dan huma, fiil akan berubah dengan penambahan alif seperti huma pada zakar yang pelajaran pertama. Lalu hunna akan berubah menjadi ada penambahan nun fathah di akhir kata dan huruf ketiganya disukunkan. Itu bukan Ustaz. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan dari apa yang tadi dijelaskan Ummu Asya. Bingung. Siapa yang bingung? Afwan penambahan sukun di fiilnya ya, di kata ketiga huruf ketiga fiilnya. Iya. Ya, huruf ketiga atau huruf terakhir ya, lebih tepatnya huruf terakhirnya adalah disukunkan. Iya. Tidak hanya ketiga. Nanti kalau hurufnya lebih dari 3, lebih dari 3, gitu. Ya, jadi huruf terakhir dari fiil disukunkan baru ditambahkan nun fathah. Ya. Baik. Fahimti ya umuman, muwita fahimti? Paham? Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Al-akhir yang lain? Yang lain silakan. Yang lain ada pertanyaan? Layujat? Layujat. Nah, kalau tidak ada kita langsung masuk ke contoh.
Jadi rumusnya itu ya, yang perlu diingat tadi, ta sukun, kemudian ta, ya, dan na gitu. Nah, ya ini contohnya. Sekarang kita bicara domir atau kata ganti hiya. Hiya itu satu ya, satu orang perempuan, atau tidak hanya perempuan, pokoknya yang disifati perempuan, ya. Yang disifati perempuan, benda, semua benda yang disifati perempuan. Pakai hiya. Qoro'a menjadi apa? Qoro'at. Nah, Qoro'ah. qoro'at, Qoro'at. qoro'at, Qoro'at. qoro'at, ya. Berarti gampang ya, tinggal ditambahkan apa di ujungnya? Tak sukun. Tak sukun. Kemudian kita juga nanti harus belajar mana huruf yang bisa disambung dan mana huruf yang tidak bisa disambung. Kalau ada alif, di sini hamzah ya, ada hamzah, ketemu tak, boleh disambung tidak? Enggak. Tidak ya. Berarti hiya qoro'at. Nah, kalian latihan nanti di buku Cara latihannya ya. penulisannya. Ini tuh sebenarnya kenapa dikosong-kosongin supaya umum langsung latihan di bukunya ya. Hiya qoro'at, langsung belajar Hiya mendengarkan, berbicara, menulis juga. Jadi lengkap Hiya belajar kita insya Allah qoro'at. lengkap. Kemudian kataba menjadi apa? Hiya Sabat. Katabat. katabat. Nyambung nggak? Ba sama ta boleh nyambung? Boleh, Nyambung. Ustaz. Boleh. Nyambung bisa. Boleh ya. Katabat. Terus Katabat. yang ini apa nih? Sami'at. Nah, sami'at. Sami'at. Zahabat. Pernah dengar hadis yang bunyi wala udunun sami'at gitu kan? Sami'at. Enggak. Wala udunun sami'at. Nah, ini Sami'at. dari sini sami'at. Jadi nanti ada benda yang berpasangan itu nanti disifati juga mu'annas. Seperti telinga. Telinga itu berpasangan kan? Maka disifati mu'annas. Wala udunun sami'at. Kasih Pak. Ya, ya. Iya, iya, iya. Nah, Salah. Disambung. Sami'at sendiri disambung nggak Ustaz? nah, ain sama ta disambung boleh nggak? Sambung. Bisa, bisa. Sambung ya. Nah, nanti ini kan panjang nih, ainnya panjang Ya. ke bawah. Kalau disambung Kepalanya berarti aja. diputus ke bawahnya. Sami'at. Nah, zahaba kan? Zahaba menjadi Zahabat. 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 Ya, zahabat. Kemudian roja, Roja. Rojaat. 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 Bahannya insya Allah umum paham ya di sini ya. Paham, hanya tinggal ditambahkan tak sakinah. Apa? Tak sakinah. Apa itu sakinah? Tak Sakinah sakinah. itu sukun ya. Tak sakinah. Nah, Tenang dong. sukun itu diem, artinya diem. Oh, sakinah. Tak sakinah. Apa, Ustaz? Rojaat, mana rojaat? Rojaat. Dari kata roja'a. Luar apa sih? Rojaat. Mana roja'a? Ma- Hmm? Pulang, Rujuk. Nah, kembali, pernah dengar pulang. kata rujuk? Ya, rujuk. Oh, Bahasa Indonesianya jadi rujuk. Ya. Rojaat. Zahab. Nah, sebelum masuk ke slide selanjutnya kita buat contoh di sini. Qoro'at. Coba contohnya seperti apa? Masing-masing buat contoh. Yang sudah nemu boleh langsung disampaikan di sini. Qoro'at, silakan. Qoro'at itu membaca ya? Nah, Membaca. Qoro'at. nah, silakan Umu Budi boleh. Yang lainnya boleh. Siapa Ustaz? Boleh. Umu Budi boleh buat kalimat qoro'at seperti apa? Qoro'at. Hiya, saya disebutin pakai nama apa nggak usah ya? Boleh pakai nama. Hiya Fatimah Mm-mm. Qoro'at
Al-Quran. Al-Quran nggak pakai ini. Itu aja. Nah, kalau ada kata Fatimah, berarti hiyanya tidak terpakai kan? Kan hiya kata ganti. Oh iya. Nah, ya kan? Berarti apa? Fatimah, Fatimah, Qoro'at, Al-Quran. Al-Quran. Ini ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Yang Ismiyah. Nah, Fatimah qaraat Al-Quran. Ya, sahih. Quran. Fatimah qaraat Al-Quran. Kalau fi'liyahnya dirubah jadi fi'liyah, yang kalimat tadi. Ya. Yang kalimat Fatimah berubah qaraat fi'liyah. Al-Quran. Jadi apa? Qoro'at Fatimah Al-Quran. Ahsanti. Nah ini, yang sahih itu. Yang lazim dipakai itu. Qaraat Fatimah Al-Quran. Nah, kalau ada kata kerjanya, biasanya kata kerja dulu. Objeknya nggak berubah. Objek tidak berubah. Objek tetap Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran, sahih. Kalau mau ditambahkan lagi boleh. Qaraat Fatimah Al-Quran. Apalagi misalkan keterangannya. Masjidi. Nah, fil Masjidi. masjidi. Nah, fil masjidi. Mau ditambahkan lagi boleh. Bersama misalkan. Fil masjidi. Ma'a Ustad. ma'al ustadi atau ma'al ustadati. Atau mau ditambahkan lagi boleh ba'dal maghribi. Nah, panjang kan jadinya? Panjang. Tapi pelajaran kita sebenarnya qoro'a. Jadi kalau Anda tambahkan dari qoro'at Fatimah Al-Qur'ana fil masjidi ma'al ustadati ba'dal maghribi, ya. Panjang banget ya. Panjang. Itu. Ada yang bisa ngulang silakan? Mu Budi boleh, Mu Budi tadi yang buat ya. Mau bertanya. Mau bertanya boleh. Mau bertanya boleh, memberikan contoh boleh. Kalau Fatimah tadi berarti Fatimahnya ditaruh di belakang gitu, Ustaz. Fatimahnya ditaruh di belakang setelah kata kerja gitu ya maksudnya. Tapi Ya. artinya kalau kita Indonesiakan jadi subjeknya Fatimah. Betul. Oh. Iya, Indonesia kan sama. Oh, kemarin Mbak Osa nggak datang, nggak masuk ya? Nah, jelasin coba, Mu Budi jelasin. Sekarang coba jelasin. Gimana? Apa nih, Maksudnya Ustaz? gimana? Maaf kalau salah. Itu kan ada dua cara, ada yang ismiyah, ada yang fi'liyah, diawali kata benda dan diawali kata kerja. Jadi itu dua-duanya boleh. Ya betul ya, betul sekali Ibu Budi ya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab ini ada dua cara membuat sebuah kalimat ya, boleh diawali kata kerja, boleh diawali kata benda. Dan kaidah bahasa Arab dan bahasa Indonesia berbeda ya, berbeda. Kaidahnya beda ya. Kalau di bahasa Indonesia kata yang di depan itu biasanya subjek. Misalkan Fatimah membaca buku. Nah, kalimat yang depan itu adalah subjek. Tapi kalau dalam bahasa Arab akan berbeda nanti. Ya, tapi kita fokus masih di sini ya, masih di tentang perubahan dari fi'il madi ya. Fi'il madi kata kerja lampau ketika pelakunya adalah hiya. Nah, tadi Mu Budi silakan diulangi yang kalimat panjang tadi. Qiraat Fatimah. Fatimah qara'a Al-Qur'an. Fi'liyah. Ya. Qara'a Fatimah Al-Qur'an fil masjidi ba'da maghribi. Ada yang kurang. Bersama. Apa ya? Fil masjidi. Nah. Tazanya ya? Bersama. Oh. Tadi apa ya sambungannya Ustaz? Ma'a ya. Ma'al ustadati. Ma'a ustazati ba'da maghribi. Nah, ahsanti. Jadi itu kan, i semua kan? Bahasa Arab itu seperti itu. Ma'al semua i ya Ustaz? Iya, ma'al ustadati, tadi kan fil masjidi ma'al ustadati qoblal ba'dal maghribi. I semua. Ba'dal maghribi. Ustaz nggak nulis. Nggak, ini screen-nya Anda nggak bisa screen ini. Nggak dicoret-coret ya Ustaz, biar dicatat. Coba Anda screen lagi. Ini lagi screen. Takutnya besok lupa lagi. Iya, nanti inilah
Apa? Ini kan Arabnya yang bingung. Sepertinya karena jaringan anak agak kurang bagus itu kan. Coba, ini muncul nggak? Punya anak muncul nggak? Iya muncul. Muncul ya. Tadi kan Oh, ya. hujan, kan sekarang udah enggak hujan. Kalau di situ hujan ya, di sini Di sini hujan, Mbak. Karena Ya. di kampung istri nih lagi mengharapkan hujan sudah sebulan belum hujan. Mudah-mudahan Oh, hujan. Masya Allah. Semua mendung-mendung aja di sini. Di Sini sini itu kalau buat sawah juga ada hujan. Ini kebanyakan petani lagi nanam jagung, lagi nunggu-nunggu hujan nih. Kalau hujan turun luar biasa. Masya Allah. Anak di Bogor tiap hari hujan. Iya, Di sini nggak hujan. hujan. Ustadz, Alugatul Arabia jagung. Jagung apa ya? Ya kita cari. Nah, tadi di mana ya? Oh, di latihan ya? Iya. Itu Qiraat Fatimah. Ini ya? Qiraat. Iya. Nah, tadi ya. Tulis. Nanti ada yang latihan nulis itu Arab juga ya, di baik di HP ataupun di laptop. Jadi Qiraat ya awalnya ya. Qiraat. 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 Nah, ini ya, Qiraat terus Qiraat. Fatimah. Al-Quran. Pakai ta apa po? Pa? Oh, Fatimah. 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 Harokatnya di sini apa? Taknya. Nah, gini. Fatimah tu. Oh, Fatimah Tuh, tuh. ya. Oh. Qiraat Fatimah tu Al-Qur'an. Al-Quran. Al-Quran. Oh, Al-Qur'ana. Al-Qur'an. Nah, sahih. Quran. Qiraat Fatimah tu Al-Qur'ana. Fil masjidi. Fil mas. Oh gitu. Fil masjidi. Nah, kan? Fil masjidi terus bersama Ustadz. Nah, itu Ustazati. Ustazati. Gitu. Ma'al ustazati. Ustazati ba'da Maghribi. Ba'da maghribi. Al-maghribi. Oh, pakai al ya. Ini karena kita dari awal nih, dari al-masjid pakai alif lam semua ya, pakai alif lam semua. Fil masjid. Ya. Jadi di sini kita dapat kata di sini ada ma'a. Ya, nah, kasih warna yang beda ma'a. Ya, nanti kan ada pengulangan-pengulangan. Ba'da. Ya kan? Apalagi fi. Nah, ini yang menyebabkan harokatnya kasroh. Walaupun kita belum belajar nahwu ya, tapi ini contohnya. Kemudian yang kata kerjanya adalah ini kata kerja. Kata kerja anak kasih warna lainnya dan hijau ya. Nah itu kurang kelihatan ya hijau ya. Qiraat untuk kata kerja biru saja, biru. Kemudian ini yang harokatnya fathah sebagai apa? Oh, kurang kelihatan. Ini aja. Ya. Qiraat. Nah, fokus pelajaran kita di sini. Qiraat saja. Kalau hanya dipelajari qiraat, iya qiraat, iya katabat, ya bingung nanti pakainya gimana. Nah, kalau ini sudah dipakai ya. Qiraat Fatimah Al-Qur'an fil masjid ma'al ustadzah ba'dal maghrib. Itu boleh dibaca seperti itu tanpa dikasih harokat ujungnya. Karena yang berpengaruh adalah harokat ujungnya. Qiraat Fatimah Al-Qur'an atau Qiraat Fatimatul Qur'an fil masjid ma'al ustadzah ba'dal maghrib.
Nah, dari ini tanpa anak terjemahkan juga semua sudah paham ya artinya ya, atau sedikit-sedikit nyambung lah ya. Insya Allah. Seperti itu Yang memang. warna merah apa tadi Ustaz? Yang ini huruf ya, maksudnya huruf-huruf yang warna merah. Fi, ma'a, ba'da, ini huruf semua ya. Belum kita pelajari ke situ, tapi sudah kita gunakan. Oh gitu. Baik. Ya, sudah kita gunakan. Jadi fokusnya di sini perubahan. Kenapa di sini qiraat? Karena di sini fa'ilnya, pelakunya adalah Fatimah. Subjeknya di sini Fatimah. Kalau kita lihat di sini ada qiraat, ini kata kerja, Fatimah ini kata benda sebagai pelakunya atau subjeknya. Al-Qur'an ini juga kata benda sebagai apa? Objek. Itu kan? Jadi kalau kita hubungkan dengan bahasa Indonesia kan terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Ya. Nah, yang objek dan predikat ini adalah kata benda, dua-duanya kata benda. Jadi ini fokusnya adalah tiga kata ini. Kalau semua sudah bisa membuatnya, ini bisa paham ya. Dengan blok ini, qiraat Fatimah Al-Quran sudah cukup. Gitu. Ini sudah terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Selainnya adalah keterangan ya. Selainnya adalah keterangan. Kemudian ke soal, ada pertanyaan? Ustadz minta Ya, tolong ini pakai harokat karena itu ya, karena kata sambung huruf ya. Yang mana? Fil masjidi. Ininya Ya. kasro karena ada ya. ma'a ustazihi karena ada ma'a. Ya, gitu. betul. Ba'da maghribi ya kan ada. Betul sekali. Betul. Iya. Betul, Umu. Ustadz, minta Ya. tolong dikoreksi dong. Silakan. Itu di chat Ustadz. Kebaca nggak Ustadz? Yang mana? Di chat. Oh, chat Zoom atau Iya, WhatsApp? di Zoom. Oh ya. Qiraat Fatimah Al-Quran ma'al Ustadz fil masjid. Nah itu. Coba dilihat kesalahannya di mana. Kita koreksi bareng-bareng ya. Pertama di kalimat apa yang salah? Fatimahnya ya. Nah, Fatimah itu pakai to ya. Kalau pakai ta jadi Fatimah gitu kan. Kalau bahasa Indonesia mungkin Fatimah. Gitu. Fatimah itu fa-nya panjang. Ini kita lihat ke atasnya ya. Oke. Mana tadi larinya? Oh. Qiraat Fatimah. Oh iya. Fa-nya adalah panjang. Kemudian Al-Qur'an ya, Al-Qur'an betul. Ma'a, ma'anya ainnya pendek. Ma'a. Oh. Ya. Ma'al, kemudian ustadah bukan pakai ain tapi pakai hamzah. Bukan ustadah ya. Tapi ustadah. A biasa. Alif lah. Ustadah kemudian fil masjidi betul ba'da al-maghribi. Maghribi sebelum ba tidak ada huruf iya, tidak ada huruf ya. Bukan maghrib tapi maghribi. Maghrib. Syukran Ustaz. Maghrib itu apa? Maghrib. Kenapa dinamakan maghrib? Barat. Barat ya. Maghrib itu adalah tempat terbenam di sebelah barat. Maghrib. Waktu sholatnya jadi sholat maghrib. Kalau di timur jadi apa? Syuruk, apa tuh? Timur. Ya, ya sempat syuruk kan, jadi masyrik ya. Masyriki Sholatnya jadi sholat syuruk ya. Ya, minal masyriki wal maghrib. Ustaz, yang kata keterangan kenapa pakai alif lam ya Ustaz? Nah, kenapa pakai alif lam? Kemarin sudah dijelaskan ya, bedanya alif lam dan tidak alif lam apa? Udah ingat. Udah pasti ya, udah tahu ini ya. Coba kalau diartikan, kalau kita artikan secara hurufnya boleh dari atas. Qiraat Fatimah Al-Quran. Fatimah telah membaca Al-Quran. Al-Quran itu dalam masjid itu bersama ustazah itu padahal maghrib. Walaupun tidak harus ada kata itunya ya. Maksudnya masjidnya sudah kita ketahui, kemudian ustadzahnya juga sudah kita ketahui. Kalau maghrib jelas, al maghrib
Salat maghrib maksudnya. Ba'da mungkin di sini ditambahin ya. Biar ini ba'da sholat, ini ada tambahin. Ba'da mana so. Ba'da minta huruf so di mana ya? Ba'da sholat. Nah, ba'da sholatil maghribi boleh. Itu perbedaannya ya kalau mau pakai alif lam atau tidak. Ada lagi? Ini baru satu contoh ya. Atau kita masuk ke contoh kedua. Katabat. Ya, yang huma. Lanjut. Nah, ini masih di hia nih, hia. Kalau di hia bisa di kalimat yang selanjutnya di huma dan hunanya insya Allah bisa. Maka satu kata kerja boleh di ini. Katabat sami'at. Bikin contoh lagi, Ustaz. Bikin kalimat lagi. Boleh, silakan bikin contoh. Tafadhol Umahat, siapa yang mau bikin contoh kalimat? Kita sambil ngecas dulu. Diucapin saja apa ditulis, Ustaz? Iya katabat al-hadis. Itu siapa? Sofi. Oh, Sofi. Ustaz tidak ada, Ustaz. Iya, katabat. Panjangin lagi, Sof. Panjangin lagi, Sof. Panjangin. Iya. Kayak tadi tuh di mana, sama siapa, apalagi tadi. Ya, tafadholi. Lihat yang mau nyoba membuat kalimat. Ada Ummu Sofi, Ustaz. Ummu Sofi, tafadholi ya Ummu Sofi. Iya katabat al-hadis. Iya, Katabat Katabat. al-hadis. katabat. Itu nun. Ya, katabat ya. Hadis. Al-hadis. Al-hadisi. Al-hadisi gini. Al-hadisi. Al-hadisa. Terus sudah? Ummu Sofi, kelas. Ya. Iya katabat al-hadis. Hadis. Ini jumlah fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah. Fi'liyah. Ismiyah. Ismiyah. Ya, ismiyah. Karena diawali kata Iya. Iya. hiya. Hiya itu kata benda. Domir kata benda. Ya. Coba kita rubah menjadi fi'liyah. Katabat. Iya. Kalau nggak pakai bisa ya, Ustaz? Kalau nggak pakai hiya, berarti misalkan kita tulis katabat. Katabat. Ibu kemarin yang itu dibuang ya? Di atas. Nah, katabat siapa dulu pelakunya siapa? Buang ya? Saya bawa balik boleh nggak ya? Iya, boleh. Buat itu sumur saya kan belum ada tutupnya. Katabat siapa? Boleh ya? Iya, boleh. Iya. Katabat Fatimah. Siapa sih? Fatimah lagi. Boleh nama lain, boleh. Khadijah. Sofi. Tina. Siapa? Sofi. Sofia. Sofi. Nah, Sofia aja. Tadi kan Sofia kan? Sofia. Gini. Katabat Sofia. Al-Hadi. 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 Hadisi. Al-Hadi. Nah, ini. Jadi gini.
antara kalimat yang di atas, di bawah itu maknanya sama ya. Hiyanya itu katakan kita tadi Ummu Sofi membuat kalimat hiya katabat al hadis. Pas ditanya hiyanya siapa? Ternyata hiyanya Sofia misalkan. Ummu Sofi. Kan boleh kan? Maka kita rubah kalimatnya menjadi katabat Sofiatul hadis. Kan lebih enak. Iya. Oh, iya. Sama artinya sama ya. Tapi kalau bahasa Arab kebanyakan ketika di dalamnya ada kata kerja, maka kata kerjanya didahulukan. Katabat Sofia al hadis. Sama artinya dengan tadi Kafi kayaknya. Kayak ini ya Ustadz, Qala Rasulullah. Oke ya, qala Rasulullah boleh. Itu jumlah apa? Enggak apa? Kalau qala Rasulullah Fi'liyah. jumlah fi'liyah ya, karena diawali dengan kata Kerja. ya. Ummu Sofi fahimti, Ummu Sofi paham? Fahim tu. Fahim tu. Nah, fahim tu. Yang ini kalau nama orang perempuan apa yang kayak kemarin nama Arab bukan nama Arab tetap ada ininya domatain. Apa Kalau nama perempuan itu tidak domaten ya, kecuali nama laki-laki Arab. Mau contoh silakan, nama Indonesia boleh. Katabat misalkan siapa? Mel. Katabat siapa? Amel. Coba. Amel bahasa Tadi kan nanya Bu Ana aja. Ana Ustaz. Ustaz. Amelia. Amelia ya? Amelia. Mediana. Ya, Medi gitu. Meili boleh. Mediana. Medi. Ya. Emilia. Mediana. Ini mungkin. Mediana Tun. Medi apa Meli? Medi. Oh. Mediana. Media. Ini mungkin. Ya. Atau ini media. Nah, gitu. Medina jadinya. Kakak. Medina. Boleh seperti ini. Mediana. Mediana. Tulis apa nih? Mana deh, sini tugas susah Kak. Dina. Apa ya? Mediano. Mediana, boleh nih. Ini Mediana gini boleh tulis. Medina juga boleh dibaca Medina. Medina nulis apa ini? Nulis apa? Arisalah ya. Bukan wasiat ya. Nah, Risalah. Apa nih harokatnya? Salata. Risa. Salata. Nah. Belum ngerti kenapa fathah. Kenapa fathah? Apa? Alasannya apa? Objek. Ya, ini objek. Jadi kan kita belajarnya subjek, predikat, dan objek. Nah, objeknya fathah. Jadi kalau ini belum begitu paham tentang objek, maka ini saja. Posisi kita adalah kata-kata ini. Karena pelajaran intinya adalah ini. Supaya tidak terlalu jauh, tidak banyak yang dihafal. Kata-kata. Oh iya, terus gimana? Sip. Haluna ke soal, ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, lanjut. Sami'a. Iya. Atau yang ini 3 contoh ya, silakan 3 contoh. Habis itu kita masuk ke huma. Tafadholi man. Siapa? Ummu Fatur, tafadholi.
Udah tadi. Maaf Ustaz, kalau nama tumbuhan nggak pakai yang itu ya, yang kayak hamar buto gitu ya? Enggak ya? Kayak Yang apa nih? Sofiatun. Oh, kalau namanya Indonesia ya ditulis seperti itu aja, seperti ini, tidak berubah. Kalau nama nggak boleh dirubah. Jadi kalau nama itu relatif aja ya Ustadz ya, maksudnya ikutin aja. Ya ikutin. Kalau kecuali namanya yang memang dari kata Arab, mesti ke Khadijah, berarti kan Khadijah tuh tadi Ya. Sofiyah kan, Sofiyah tuh Kalau Aisyah tuh, Aisyah? iya Aisyah tuh itu nama-nama Arab ya, tulisan Arab. Iya. Kalau namanya yang asli Indonesia mungkin tidak. Hiya sami'at. Iya. Hiya sami'at. Apa ya? Terus dengar apa kira-kira? Dengar azan Ustaz. Azan, Masya Allah. Azan. Minal masjid. Minal masjid. Masjid. Ya. Iya sami'at al-adhan minal masjid. Nah, kalau kita rubah menjadi fi'liyah, ya kan? Sami'at. Nah, sami'at. Khadijah. Sami'at. Khadijah. Kho ya. Pakai kho ya? Khadijah. Khadijah. Terus? Al-azan. Al-azani. Azan. Ni gitu. Ni. Al-azani. Iya Ustaz. Al-azanu. Al-azani. Al-azani. Al-azana. Al-azana minal masjid. Al-adana, oke. Ya, kalau objek itu al-adana. Ya, ya. Minal Masjid. Masjidu. Minal masjidi. Minal masjidi. Masjidi. Ya. Ya, oke. Diulang Umu, silakan baca yang fi'liyahnya ini. Fi'liyahnya Iqro'i anti. Sami'at atau sama'at? Sami'at Khadijah al-azana minal masjidi. Naam, ahsanti. Naam, sahih. Ahsanti. Betul. Naam, sami'at Khadijah al-adhan minal masjid. Hia kita cukupkan, kita masuk ke huma. Contoh yang huma. Kita masuk yang huma ya. Huma. Nah, kalau di hiyanya sudah kita buat contoh tadi, maka di huma menjadi apa? Qoro'ata. Nah, qoro'ata. Di sini menjadi qoro'a. Ini aslinya kan? Berarti tambahkan ta, ta-nya kita tambahkan alif.
Nah, gini jadinya. Qoro'ata. Nah, contoh kalimatnya seperti apa? Silakan yang membuat contoh. Aisyatu qoro'ata Aisyatu Al-Qur'an. Aisyah. Yang gampang aja. Bentar. Ini. Aisyatu. Hurufnya. Qoro'ata dulu kali ya. Qoro'ata dulu, boleh. Qoro'ata. Qoro'ata Aisyatu. Qoro'ata. Aisyatu. Aisyah ya. Aisyatu ya. Ain kecil mana? Aku nggak nemu huruf ain kecil. Aisyah tuh ain ya? Aisyah tuh A. Ish. Oh bukan nih, bukan ini hurufnya. Coba satu-satu karena di keyboardnya tidak ada ini. Tidak ada ini. Atau nama lain dulu. Fatimah aja yang gampang. Nama lain aja Ustaz, iya. Fatimah. Terus Al-Qur'an. Al-Qur'an. Yang gampang aja dulu. Al-Qur'an. Terus Al-Qur'an. Sampai sini kita koreksi. Kira-kira kalimatnya Ya sudah kan? sesuai atau belum? Belum. Belum, Masya Allah. Ada yang belum. Nah, yuk kita diskusikan. Pelakunya Pelakunya kurang satu. Ustaz. Pelakunya kurang satu, berarti. Oh iya, harus dua ya. Fatimah wa Iya, Sofia. Misalkan wa Masya Sofia. Allah. Fatimah wa. Oh iya, naam. Sahih. Wa Lain ya. Wa Sofia. Nah, Dua orang ini ya. baru Lupa. Qoro'ata Naam. Fatimah. Qoro'ata Fatimah wa Sofia Al-Qur'an. Al-Qur'an. Walaupun ini ada pengecualian sebenarnya ya. Walaupun ini kalau pakai ini boleh. Walaupun dua orang ini pakai ini boleh. Kalau jumlahnya fi'liyah, ini boleh. Qoro'at Fatimah wa Sofia Al-Qur'an. Ini boleh. Kalau mau pakai qoro'ata, maka kalimatnya seperti ini. Jumlahnya adalah fi'liyah ismiyah. Jumlahnya adalah Fatimah wa Sofia qoro'ata Al-Qur'an. Oh, ismiyah. Kalau ismiyah ini Fatimah wa Sofia qoro'ata Al-Qur'an. Ya, tapi kalau mau jadikan fi'liyah tetap menggunakan qoro'at. Qoro'at. Karena ini ini adalah menggantikan ke belakangnya sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya kalimat seperti ini. Qoro'at Fatimah wa qoro'at Sofiyah Al-Qur'an gitu. Jadi tetap sebenarnya disebutkannya adalah satu-satu seperti ini. Jadi kalau mau menggunakan qoro'ata, maka jumlahnya adalah bentuknya apa? Ismiyah. Disebutkan ismiyah dulu nih. Ya kan? Fatimah wa Sofiyah kan dua. Berarti kita sudah menentukan dua orang kan? Kita kan menyebutkan Fatimah wa Sofiyah berarti dua. Maka kata kerjanya harus dua. Qoro'ata Al-Qur'an. Tapi kalau yang ini, walaupun pelakunya dua, tetap dihitungnya satu-satu. Ya, qoro'at Fatimah wa qoro'at Sofiyah. Gitu. Ya, walaupun itu pembahasannya jauh, tapi ini aja. Fokus kita adalah merubah dari qoro'ah ini ketika pelakunya menjadi huma. Contohnya ini. Walaupun ini juga kita boleh langsung Fatimah dan Sofiyahnya kita ganti kata huma. Huma qoro'ata Al-Qur'an gitu. Ya, tapi itu terlalu simpel maka kita ganti humanya ini adalah Fatimah dan Sofiyah.
Silakan, ada pertanyaan? Nggak bisa dipanjang. Silakan. Ntar dulu Ustadz, diulang dulu apa? Kalau disebutkan nama, Ya. bisa qoroat. Qoro'ata. Kalau yang filia, Ya. kalau yang ismiyah, sebutkan nama dulu baru qoro'ata. Iya, betul. Oh, jadi bisa gitu. Tapi kenapa muzakarnya nggak gitu ya? Muzakkar juga sama. Muzakkar Oh, juga sama. Begitu Sama. juga ya? Oh. Sama, persis. Misalkan di sini Muhammad wa Ahmad, misalkan. Muhammad wa Ahmad qara'a Al-Qur'an. Gitu. Oh, qara'a Muhammad wa Ahmad Al-Qur'an. Qara'a Muhammad wa Ya. Itu kalau kita mendapatkan kalimat kayak gitu, huma kan sama dengan muzakkar tuh. Iya. Bedanya apa? Bedanya apa? Humanya mudzakkar dan muannas bedanya di mana? Pakai ta ya? Pakai Betul. ta. Yang di muannas pakai tambahan ta. Ta. Pahim tuh, nak? Paham? Pahim. Nah, pahim tuh. Ustaz, Nah. yang Filiah tadi berarti qoro'at Fatimah wa qoro'at Sofiatul Quran. Gitu, Ustaz. Sohih. Seperti itu aslinya gitu. Ya. Kalau yang ini pembahasan di yang kedua qoro'ata ini lebih cocoknya ketika kita membuat jumlahnya atau kalimatnya ismiyah gitu. Lebih tepat Fatimah karena sebelumnya kita sudah sebutkan 2. Ya, betul. Kalau tiba-tiba langsung ini kurang tepat ya, kurang tepat. Walaupun sebenarnya boleh, tapi lazimnya yang digunakan seperti ini. Qiraat Fatimah. Karena ini pelakunya adalah yang terdekat dengan kata kerja. Iya. Tapi gitu aja. Yang penting kita sudah mengetahui bahwasanya di dalam bahasa Arab ada 2 model kalimat, ismiyah atau fi'liyah. Ya, tergantung kita mau pilih yang mana. Mau ismiyah, silakan aja ismiyah, walaupun di dalamnya ada kata kerjanya kan. Ya. Jadi harus itu menjadi pegangan ya. Ada jumlah fi'liyah, ada ismiyah. Nanti ketika kita sudah tahu model jenis kalimat tersebut, kita membuat kalimat bentuknya atau model seperti apa bisa. Tapi tidak akan keluar dari 2 model itu, fi'liyah atau ismiyah. Ustadz, kalau tidak menyebutkan nama, misalkan saya menjelaskan ke seseorang kalau mereka berdua membaca Al-Quran, jadi bisa qoro'ata Al-Quran, bisa gitu aja. Ya, silakan contohnya seperti apa? Qoro'ata, enggak, jadi enggak menyebutkan nama, tapi enggak menyebutkan huma juga. Bisa? Bisa. Qoro'ata Al-Quran. Bisa. Mereka membaca Al-Quran gitu maksudnya. Bisa. Mereka Ini berdua misalkan, membaca Al-Quran. Misalkan langsung qoro'ata Al-Quran. Boleh. Yang Bisa, penting yang diajak bicara pastinya udah tahu kan. Oh, yang udah tahu ya. Siapa yang ini yang membaca? Ya. Iya, misalkan tiba-tiba misalkan apa? Misalkan orangnya nanya, itu Muhammad sama Yusuf udah lagi ngapain gitu. Terus saya jawab qoro'ata Al-Quran gitu. Betul. Mereka berdua membaca Al-Quran. Lebih tepatnya berarti pertanyaan bukan Muhammad dan Yusuf ya kalau jawabannya qoro'ata Al-Quran. Hah? Ya. Oh iya. Qoro'a Al-Quran. Ya, Astagfirullahaladzim. kalau Muhammad dan Yusuf berarti ini ya. Qoro'a Al-Quran. Ya. Jadi saya nggak perlu menjelaskan panjang-panjang, jadi singkat Betul. aja gitu. Qoro'a Al-Quran gitu. Iya, itulah fungsinya domir, fungsinya pengganti. Misalkan Umu ditanya, Ena Muhammad wa Yusuf, Umu jawab Qoro'a Al-Quran. Berarti sudah yang bertanya Mereka lagi paham. Mereka berdua sedang membaca Al-Quran. Kecuali Umu menjelaskan satu-satu. Misalkan Qoro'a Muhammad Al-Quran. Yang satunya Yusufnya la'iba.
bermain misalkan, beda. Berarti jelaskan satu-satu. Kalau pekerjaannya sama berarti dijelaskan ini. Qara'a Al-Qur'an. Nah, sudah bisa itu. Walaupun boleh saja ketika di depannya dikasih huma. Kalau ini Qara'a Al-Qur'an ini jumlah apa berarti? Qara'a Al-Qur'an ini jumlah apa? Tunggal sendiri. Maksudnya kalimat apa ini? Jenis kalimatnya? Fi'liyah. Kalau seperti Filia, ya filia. nah, bisa aja kan seperti ini, huma, Qara'a qara'a, gini kan? Qara'a Al-Qur'an. Nah, Ismiyah. gini kan? Ya, di atas dan di bawah kan sebenarnya sama artinya. Di atas ini fi'liyah, karena langsung kata kerja di sini. Karena langsung ya kata Nah, di kerja. sini ada huma. Tapi Ada- menjelaskan sama-sama. Ini kan belum tahu nih siapanya kan. Kalau orang langsung baca nggak tahu. Tapi kalau yang tanya tadi tahu. Yang baca siapa? 2 orang laki-laki. 2 orang laki-laki tadi disebutkan kan. Dua orang Muhammad dan laki-laki. Yusuf tadi kan. Yusuf. Muhammad wa Yusuf. Di sini tuh tersirat gitu. Tersirat. Atau di sini dijelaskan huma. Humanya itu berarti 2 orang. Kalau di atas tidak disebutkan huma. Itu unik ya, unik. Sangat unik. Ustadz Afwan, Nah, sebentar lagi 9.30 kita cukupkan ya Ustadz, masih ada waktu. boleh. Sebentar. Ya, berarti kita masuk contoh yang hunna saja ya. Masuk contoh yang hunna. Hunna ya. Hunna. Sekarang kataba udah dipakai, ini langsung ke sami'a saja. Sami'a, domirnya hunna. Silakan, yang buat contoh. Ada waktu 2 menit katanya. Sami'na. Ya, sami'na. Sami'na. Sami'na apa? Risalah Nabawiyah. Masya Allah. Sami'na ar-risalah. Risalah Nabawiyah. Salah Nabawiyah. Nabawiyah. Sami'na risalah Nabawiyah. Ya. Ini berarti jumlah apa dia kalau di atas ini? Banyak. Banyak ya. Nah, Banyak. kalau dijelaskan boleh di sini dikasih nama. Atau tanpa nama berarti di sini apa? Hum. Hum? Hunna. Hunna. Nah, hunna. Nah, hunna. Hunna. Sami'na Hunna risalah. Risalah Nabawiyah. Nah, risalah Nabawiyah. Ini ya hunna. Kalau hunnanya kita ganti orang juga boleh. Tapi berapa orang minimal? 3. 3 orang. 3 orang. Misalkan siapa aja? Fatimah. Ya, yang tadi aja nama-nama yang tadi kita ulang ya. Fatimah, Sofia. Fatimah. Kalau bahasa Arab koma itu pakai wa. Fatimah. Sofia. Sofia. Wa lagi. Wa Khadijah. Khadijah tadi ya. Khadijah. Khadijah tuh. Khadijah. Sami'na. Nah, baru kata kerjanya sami. Sami'na. Sami'na. Ar-risalah. An-Nabawiyah. Oh, gitu. Ya. Jadi 3 model ini semuanya betul ya. Kita tampilkan 3 model kalimat. Hadijahnya ini tulisannya ho itu. Oh iya, Masya Allah. Ini salah ya. Oh di ini ya.
Sahih, betul-betul. Khadijah. Sahih. Fatimah wa Sofia wa Khadijah sami'na risalah nabawiyah. Itu kan panjang. Fatimah, Sofia, Khadijah telah mendengarkan apa? Risalah kenabian itu. Nah, ini boleh diganti ini. Jadi hunnanya kembali kemana? Hunnanya kembali ke 3 orang ini. Fatimah, Sofia, dan Khadijah. Itu fungsinya kata ganti ya. Fungsi kata ganti yang tadinya kita tulis panjang menjadi ini, hunna. Dan ini jumlahnya ismiyah. Kalau fi'liyah ya ini di atas. Ya, 2 model kata kerja itu. Boleh kita Sami'at berarti ya. Ya. Kalau sami'at 1 orang. Ya, sami'at. Dan berlaku Kalau untuk yang kata kerja. wa tadi berlaku juga nggak Ustadz? Sami'at, Fatimah, wa Sofia, wa Khadijah, wa-nya menggantikan sami'at bisa? Bisa. Kalau ini sami'na boleh atau gini boleh. Tadi ya, yang tadi disebutkan sami'at. Kalau mau pakai ini boleh sami'at. Lalu disebutkan satu-satu boleh. Kata kerjanya tetap pakai sami'at. Ya, sami'at. Tadi siapa? Fatimah. Sofia. Fatimah. Wa, gitu kan? Wa. Sofia. Wa lagi boleh. Wa. Khadijah. Baru objeknya di sini. Objeknya terserah ya. Yang tadi risalah. An-Nabawiyah. An-Nabawiyah. Itu ya. Jadi model-model kalimat seperti ini nanti kita jadi tidak patokannya tidak satu jenis aja untuk kalimat ini, banyak modelnya. Itu Masya Allah terasa cepat ya untuk kalau belajar rumus itu ya. Kalau mungkin pertaniannya dari Ana semua, mungkin Ummahat juga penuh dan sebagainya. Ini dituntut aktif seperti ini ya. Dan sekali lagi Anda sampaikan tidak hanya mengandalkan yang 1,5 jam ini ya, tidak mengandalkan ini. Boleh latihan-latihan di tempat lainnya, atau boleh nanya ke Ana langsung boleh, atau ke Ummu Asya yang sudah memang belajar duluan ya, itu boleh. Sharing, kita sifatnya sharing. Itu. Ada pertanyaan? Ustaz, kalau menulis nama saya dalam bahasa Arab kan pakai O tuh, Oktina tuh gimana? O itu biasanya pakai waw ya. Jadi U. Iya, biasanya pakai waw. Tapi orang Arabnya tahu kalau itu O. Iya, orang Arab tahu. Ya, walau orang Arab juga tahu, ditulis bahasa Indonesia juga tahu. Mau tanya Ustaz? Ya, silakan. Ya kan, ada yang mau tanya tadi? Siapa tadi? Nggak ada? Masih mungkin. Ada ya, boleh nanti di chat boleh. Dan ini di slide terakhir ini slide-nya silakan dibagi ya. Di edit, di upload juga boleh buat latihan. Di terakhir ini, yang ini anak nggak tahu bisa diputar apa enggak. Contoh apa ini? Film pakai bahasa Arab, kartun sih sebenarnya. Itu untuk ini aja, untuk cara ngomongnya seperti itu gitu. Ya, Ustaz. Diputarnya di PowerPoint, didengerin gitu. Walaupun belum paham, ya nggak apa-apa. Anda juga pas dengerin pertama juga belum paham nih jalan ceritanya gimana, apa itu. Cuma mendengarkan aja. Ada kata-kata yang kita pelajari nanti. Ya, bertahap ya untuk pembelajaran. Kita belajarnya insya Allah tidak instan. Belajarnya sedikit demi sedikit. Ya, pertemuan pasti ada saja yang didapatkan. Walaupun pernah belajar lama,
dengan belajar lagi insya Allah tetap dapat ya. Atau misalkan yang Anda sampaikan metode atau model seperti ini nanti akan menemukan oh ini bagusnya kayak gini nih caranya gitu. Dapat ilmu lagi. Jadi kadang untuk kita paham cepat paham, tapi yang lebih susah lagi adalah memahamkan orang kan, memahamkan orang. Maka perlunya metode penting itu. Metode itu lebih penting dari materinya. Kalau materinya semuanya sama bahasa Arab, tapi cara menyampaikannya itu yang berbeda. Insya Allah. Ya kan, kalau ada tambahan, so, tadi itu ya 1,5 jam ya pas ya, kalau baru tadi ya cepat juga ya, waktu itu terasa cepat. Kan kalau ini juga dikoreksi saja, mungkin model penyampaian Anda kurang jelas, Umahat jangan malu-malu ya. Jangan takut, disampaikan saja ini transport atau apa itu boleh, karena sharing ya, lagi karena sifatnya sharing. Jelas kok Ustaz. Nah, gimana Umu Asya? Silakan. Umahat masih ada pertanyaan kah? Kalau masih tafadhol satu lagi. Kalau sudah tidak ada kita tutup insya Allah. Saya. Pertemuan ke selanjutnya apa Ustadz? Selanjutnya berarti domir orang kedua ya, orang kedua. Berarti anta, antuma, antum insya Allah. Anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum. Berarti, betul. Ada satu lagi, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Kan totalnya 16 ya. 16 totalnya ya? 16. Ya, kita sudah, berarti sampai hari ini kita belajar berapa? 6 ya. Nih, kita ulang lagi kesimpulan ya berarti hari ini. Sekarang hiya, huma, dan hunna. Sebelumnya kan huwa, huma, hum. Wa, huma, hunna, hiya, huma, hunna. Ya, berarti 3, 3, 6. Wa, huma, Tinggal hum, hiya, huma, hunna. 10 lagi insya Allah ya. 10 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, di situ ya. Jadi sebenarnya kelihatannya sedikit materinya, tinggal pengembangan. Karena kita kan buat contoh ya, buat contoh yang banyak. Apalagi kan medianya online itu kan agak susah ya. Tapi itu tidak menghalangi ya, tidak menghalangi kita semua dalam belajar ini. Nah, karena sebenarnya bahasa Arab ini yang kita pelajari alat ya, alat untuk kedepannya. Ilmu alat itu gampang. Ibaratnya belajar resepnya lah nih. Kalau masak itu belajar resepnya. Nanti prakteknya kan inovasi sendiri. Itu ya. Jadi kita pelajari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah. Hiya, huma, hum. Tapi bagi misalkan ada ibu-ibu yang lain atau teman-teman yang lain masih belum paham, yang sudah paham coba gitu ajak lagi, ini loh sebenarnya mudah atau apa gitu. Walaupun banyak faktor ya, kesibukan dan sebagainya, tapi sayang ya ketika sudah info 1-2 kali ikut, ketiganya yang ikut nanti jauh ketinggalannya. Maka untuk mengejar ketertinggalannya boleh belajar di luar kelas ini ya, dengan sesama teman itu dijelaskan. Dan yang menjelaskan tadi juga makin bisa jadinya, makin bisa. Nah, menemui kesulitan ya boleh ditanyakan. Dan sekarang medianya juga kan itu ya. Kalau tidak ada tambahan lagi, jadi kita cukupkan pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, walaupun sedikit demi sedikit. Intinya kita mohon keberkahan ya dari waktu-waktu yang kita luangkan ini, mempelajari bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa hadis, dan banyak yang disampaikan para ulama atau pendahulu kita, bahwasanya penting mempelajari bahasa ini. Dengan belajar ini harapannya kita bisa lebih mudah memahami agama kita yang juga disampaikan dalam bahasa Arab, dan harapannya juga ketika kita sholat, apa yang kita baca kita ketahui, atau yang misalkan kita ikut sholat jamaah, apa yang imam baca kita tahu. Artinya di situ menimbulkan kekhusyuan dan masih banyak tujuan yang lain. Itu barangkali yang bisa kita pelajari di hari ini. Kurang lebihnya Anda mohon maaf bila apa yang disampaikan ada hal yang kurang berkenan di hati umat sekalian. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan
doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.